Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, anak-anak semua, Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Bagaimana hari ini? Apakah sudah lengkap semua? Ada yang absen? Ada. Siapa? Oh, ada suratnya ya? Ada. Oke, ada. Nah, baik, untuk anak-anak yang hadir, mudah-mudahan selalu diberi kelancaran dan kesehatan. Amin. Baik, anak-anak, pertemuan kita kali ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, kemudian kita membaca Asmaul Husna. Baik, kita sekarang melanjutkan materi kita, yaitu kita diskusi kelompok yang mana kelompoknya kemarin sudah Ibu bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 akan menyajikan materi tentang bilangan eksponen. Membacakan sifat-sifat eksponen dari sifat 1 dan 2. Seperti sifat 1, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah pangkat N. Contoh, 2 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 5. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Contoh, 6 pangkat 9 dibagi 6 pangkat 7 sama dengan 6 pangkat 9 dikurang 7 sama dengan 6 pangkat 2. Saya akan melanjutkan sifat-sifat eksponen yang ketiga dan keempat. Sifat yang ketiga yaitu di dalam kurung A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh, 3 pangkat 2 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 6 sama dengan 729. Keempat yaitu A dikali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Contoh, 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. 8 dikali 27 sama dengan 216. Baiklah, saya akan membacakan sifat-sifat eksponen nomor 5 dan 6. Dalam kurung A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Contoh, P per Q pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 per Q pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 per Q pangkat 2. Dan nomor 6 itu A pangkat 0 sama dengan 1. Contoh, 10 pangkat 0 sama dengan 1. Baiklah, saya akan melanjutkan sifat yang terakhir yaitu A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M sama dengan A per M. Contohnya 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 2. Selanjutnya kami akan memberikan contoh aplikasi dari bilangan eksponen yang dijelaskan oleh Selvi dan Ima. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh soal yang pertama yaitu 2 A pangkat 4 B pangkat min 2 dipangkatkan 3 per C pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 A pangkat min 3 B pangkat 2 dikali min 1 per C sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 2 pangkat 3 3 dikali 4 sama dengan A pangkat 12 3 dikali min 2 sama dengan min 6 per C pangkat 2 dikali 1 dikali min 1 dikali 2 sama dengan min 2 min 1 dikali min 3 sama dengan 3 min 1 dikali 2 sama dengan min 2 per C. Langkah yang selanjutnya yaitu 2 pangkat 3 ditambah min 2 A pangkat 12 ditambah 3 B pangkat min 6 ditambah min 2 per C pangkat 2 ditambah C pangkat 1 sama dengan 2 A 15 B min 8 per C pangkat 3.
Karena B pangkat min 8, maka kita pindahkan ke bawah menjadi 2A pangkat 15 per B pangkat 8 dan C pangkat 3. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh aplikasi bilangan eksponen yang kedua, yaitu X pangkat min 2, Y pangkat min 1, Z pangkat min 2 per X pangkat min 3, Y pangkat min 4, dan Z dikali min 2 sama dengan min 2 dikali min 2 sama dengan 4, min 2 dikali min 1 sama dengan 2, dan min 2 dikali min 2 sama dengan 4 per min 2 dikali min 3 sama dengan 6, min 2 dikali min 4 sama dengan 8, dan min 2 dikali 1 sama dengan min 2 sama dengan X 4 dikurang 6, Y pangkat 2 dikurang 8, Z sama dengan 4 dikurang min 2 sama dengan Z pangkat 6. Karena negatif X dan Y negatif, maka dia dipindahkan ke bawah, dan Z pangkat 6 positif, maka dia tetap di atas. Jadi sama dengan Z pangkat 6 per X pangkat 2, Y pangkat 6. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada salahnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin menyajikan materi tentang bilangan bentuk akar. Nah, kami akan membahas bilangan bentuk akar. Yang pertama akan dibahas oleh Sarah. Baiklah, saya akan membahas bilangan bentuk akar yang pertama, yaitu penjumlahan bentuk akar. Contohnya, akar 2 ditambah akar 3 kuadrat sama dengan akar 2 ditambah akar 3 dikali akar 2 ditambah akar 3. Akar 2 dikali akar 2 sama dengan 2 ditambah akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6 ditambah akar 3 ditambah akar 3 dikali akar 2 sama dengan akar 6 ditambah akar 3 dikali akar 3 sama dengan 3. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5, 1 akar 6 ditambah 1 akar 6 sama dengan 2 akar 6. Inilah hasil akar 2 ditambah akar 3 kuadrat sama dengan 5 tambah 2 akar 6. Selanjutnya yang kedua akan dibahas oleh Viola. Yang kedua yaitu pengurangan bentuk akar. Contohnya 2 akar 5 dikurang akar 5 sama dengan 2 dikurang 1 akar 5 sama dengan 1 akar 5 sama dengan akar 5. Berikutnya yang ketiga akan dibahas oleh Ani. Yang ketiga yaitu perkalian bentuk akar. Contohnya, akar 6 dikali akar 8 sama dengan akar 48. Perkalian akar 48 yaitu 16 dikali 3 sama dengan akar 16 dikali akar 3, yaitu akar dari 16 yaitu 4 akar 3. Berikutnya yang keempat yang akan dibahas oleh Indah. Oke, saya akan menyajikan contoh yang keempat, yaitu akar 12 dibagi akar 3 sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Yang kelima yang akan dibahas oleh Miftah. Baiklah, yang terakhir kita akan menjelaskan tentang merasionalkan bentuk akar seperti contoh berikut. Akar 5 dikali akar 2 sama dengan akar 10. Akar 5 dikali akar 3 sama dengan akar 15. Akar 7 dikali akar 2 sama dengan akar 14. Akar 7 dikali akar 3 sama dengan akar 21 per 2 kurang 3 sama dengan akar 10 ditambah akar 15 dikurang akar 14 dikurang akar 21 per min 1 sama dengan min 1 dalam kurung akar 10 ditambah akar 15 dikurang akar 14 ditambah akar 21. Sekian. Selanjutnya kami akan membahas contoh soal yang pertama yang akan dibahas oleh Ani. Saya akan menjelaskan contoh soal yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Contohnya, akar 6 ditambah akar 54 dikurang akar 150 sama dengan akar 6 ditambah perkalian akar 54 yaitu 9 kali 6 dikurang
Perkalian dari 150 yaitu 25 dikali 6 sama dengan akar 6 ditambah akar 9 dikali akar 6 dikurang akar 25 dikali akar 6 sama dengan akar 6 ditambah akar dari 9 yaitu 3 akar 6 dikurang akar dari 25 yaitu 5 akar 6 sama dengan 1 ditambah 3 dikurang 5 akar 6. Jadi hasilnya yaitu min 1 akar 6 sama dengan min akar 6. Berikutnya contoh soal yang kedua yang akan dibahas oleh Sarah. Saya akan membahas contoh soal yang nomor 2 yaitu perkalian dan pembagian bentuk akar. Contohnya 10 akar 3 dikali akar 27 dibagi akar 75 sama dengan akar 10 dikali akar 7 sama dengan akar 9 dikali 3 dibagi akar 75 sama dengan akar 25 dikali 3 sama dengan akar 10 dikali akar 9 dikali akar 3 dibagi akar 25 dikali akar 3 sama dengan 10 akar 3 dikali akar 9 sama dengan 3 akar 3 dibagi akar 25 sama dengan 5 akar 3 menjadi 10 dikali 3 dibagi 5 akar 3 sama dengan 10 dikali 3 adalah 30 dibagi 5 akar 3 menjadi 6 akar 3. Itulah hasil diskusi kami tentang bilangan bentuk akar. Salah dan jangannya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyajikan pembahasan tentang logaritma. Baiklah, sifat logaritma yang pertama ialah A log A sama dengan 1. Apabila bilangan pokoknya dan bilangan numerusnya sama, maka hasilnya ialah 1. Contohnya 16 log 16, maka hasilnya 1. Yang kedua ialah B log B pangkat X sama dengan X. Apabila bilangan pokok dan numerusnya sama dan memiliki pangkat, maka hasilnya ialah pangkatnya. Contohnya 154 log 154 pangkat 4, maka hasilnya adalah 4. Baiklah, sifat yang kelima yaitu A log B per C sama dengan A log B dikurang A log C. Contohnya 3 log 54 per 6 sama dengan 3 log 9, maka hasilnya adalah 2. Sifat yang keenam, A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Contohnya 2 log 8 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3 dikali 3, 2 log 2, maka hasilnya adalah 9. Selanjutnya, sifat yang ketujuh ialah A log B sama dengan log B per log A. Contoh, jika diketahui 2 log 3 sama dengan A, maka 8 log 3 sama dengan 2 pangkat 3 log 3 sama dengan 1 per 3 dikali 2 log 3 sama dengan 1 per 3 dikali A, maka hasilnya A per 3. Selanjutnya, sifat yang ke-8 ialah A pangkat A log B sama dengan B. 5 pangkat 5 log 25 sama dengan log 25 sama dengan log 5 pangkat 2 sama dengan 2 kali log 5. Sifat yang ke-9 ialah A log B sama dengan log B. Contoh, 9 3 log 2 ditambah 16 4 log 3 sama dengan 3 pangkat 2 3 log 2 ditambah 2 pangkat 4 4 log 3 sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 4 2 pangkat 2 log 3 sama dengan 4 tambah 16 kali 3. Hasilnya ialah 52. AN log BM sama dengan M per N A log B. Contohnya ialah 4 log 8 sama dengan 2 pangkat 2 log 2 pangkat 3 sama dengan 3 per 2 2 log 2 sama dengan 3 per 2 kali 1 sama dengan hasilnya 3 per 2. Baiklah, berikut ini sifat logaritma yang terakhir. A log B sama dengan A, maka B log A
sama dengan 1 per A. Contoh, 5 log 3 sama dengan A, maka tentukan 25 log 9. 5 pangkat 2 log 3 pangkat 2 sama dengan 2 per 2 dikali 5 log 3. 2 per 2 jawabannya 1 dikali 5 log 3, 1 per A. Jadi 1 dikali 1 per A sama dengan 1 per A. Baiklah, kami akan menyajikan contoh soal. Yang pertama, 3 log 9 ditambah 2 log 1 per 64 dikurang 5 log 125, maka 2 ditambah min 6 dikurang 3. Maka 2 tambah min 9 sama dengan min 7. Baiklah, berikut ini contoh soal yang kedua. 2 log 128 dikurang 16 log 1 ditambah 6 log 1 per 216. 2 log 128 sama dengan 7, 16 log 1 sama dengan 1, 6 log 1 per 216 sama dengan min 3. 7 dikurang 1 sama dengan 6 ditambah min 3 sama dengan hasilnya 3. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan tentang pembahasan logaritma. Salah dan kurangnya kami minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyajikan materi mengenai barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang barisan aritmatika. Sebelumnya, apakah itu barisan aritmatika? Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang beda setiap bersuku yang berurutan sama atau tetap. Maka, lebih memahami barisan aritmatika, perhatikan ilustrasi di samping. Alia menyisihkan sebagian uang jajannya untuk disimpan. Pada minggu pertama, ia menyimpan Rp10.000. Kemudian pada minggu selanjutnya, ia selalu menaikkan simpanan Rp5.000, lebih besar dari minggu sebelumnya. Besar simpanan Alia dari minggu pertama dan minggu selanjutnya dapat ditulis sebagai berikut. Minggu pertama Rp10.000, minggu kedua Rp15.000, dan minggu ketiga Rp20.000 dan seterusnya. Jika kita amati seluruh suku barisan sebelumnya ke suku berikutnya selalu tetap, yaitu Rp5.000. Barisan ini dinamakan dengan barisan aritmatika. Lalu apa itu deret? Pembahasan ini akan disampaikan oleh Hadi. Baiklah, saya akan menjelaskan pengertian dari deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jika suku-suku dari suatu barisan aritmatika dijumlahkan, maka akan terbentuk deret aritmatika. Nama lain deret aritmatika adalah deret dihitung dan deret tambah. Jika bedanya lebih dari 0 atau positif, maka deretnya disebut deret aritmatika naik. Sebaliknya, jika bedanya kurang dari 0 atau negatif, maka deretnya disebut deret aritmatika. Selanjutnya, cara menentukan nilai beda. Pembahasan ini akan disampaikan oleh Fajar. Di suatu barisan aritmatika ada yang namanya beda. Beda adalah selisih antara dua suku yang berurutan tetap atau sama. Selisih tersebut itu yang dinamakan dengan beda. Untuk mencari beda, kita dapat mengurangi U2 dengan U1, U3 dengan U2, atau U4 dengan U3. Contoh, pada suatu barisan aritmatika 5, 10, 15. Untuk mencari bedanya, kita dapat mengurangi U2 dengan U1. U2 itu 10, U1 itu 5, maka bedanya adalah 5.
Baiklah, untuk menentukan suku dari aritmatika adalah menentukan rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya yaitu adalah UN sama dengan keterangannya. UN adalah suku ke N, A adalah suku pertama, B adalah beda, N adalah untuk menentukan banyaknya suku. Contoh soal nomor 1 ialah berapa suku ke-25 dari barisan aritmatika 5, 10, 15 ialah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. U25 sama dengan 5 ditambah 25 dikurang 1 dikali 5. 5 ditambah 24 dikali 5. 5 ditambah 120 adalah 125. Contoh soal nomor 2 ialah berapa nilai suku ke-18 dari barisan 2, 5, 8, dan 11 ialah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. U18 sama dengan 2 ditambah 18 dikali 1 ialah UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali beda. U18 sama dengan 2 ditambah 18 dikurang 1 dikali 3 sama dengan 2 ditambah 17 dikali 3 sama dengan 2 ditambah 51 ialah 53. Baiklah, saya akan menjelaskan cara menentukan jumlah N suku pertama. Untuk menentukan jumlah N suku pertama dari aritmatika, kita dapat menggunakan rumus Sn sama dengan N kedua dikali 2 dikali A ditambah N kurang 1 dikali B. Sn di sini ialah jumlah N suku pertama, A ialah suku pertama, dan B adalah beda. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 4. Semoga teman-teman bisa memahami pembahasan kami. Jika ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai barisan dan deret geometri. Baiklah, pengertian dari barisan geometri adalah barisan yang memiliki nilai perbanding antara suku-suku yang berurutan selalu tetap. Geometri dan menentukan jumlah dari deret geometri. Deret geometri adalah barisan bilangan berurutan dengan satu rasio yang tetap. Untuk menentukan jumlah dari deret geometri, kita menggunakan dua rumus. Rumus yang pertama, jika R lebih besar dari 1, kita menggunakan Sn sama dengan A kali R kurang 1 per R kurang 1. Rumus yang kedua, jika rasio lebih kecil dari 1, maka rumus yang digunakan yaitu Sn sama dengan A dan kurung 1 kurang Rn per 1 kurang R. Menentukan rasio. Rasio adalah angka yang menunjukkan perbedaan atau perbandingan dua buah besaran. Untuk menentukan rasio, kita dapat menggunakan rumus R sama dengan UN per UN dikurang 1. Menentukan suku dari barisan geometri. Untuk menentukan suku KM, jika suku pertama U1, barisan geometri dinyatakan dengan A, dan jika dinyatakan dengan R, maka suku suatu barisan geometri U1, U2, U3, titik-titik UN dapat dituliskan dengan U1 sama dengan A, U2 sama dengan AR, U3 sama dengan AR pangkat 2, UN sama dengan AR N kurang 1. Contoh soal yang pertama, tentukan suku ke-12 dari barisan 3, 9, 27, dan 81. Kok minum apa? Diketahui sama dengan A adalah 3. Rasio dengan rumus UN per UN kurang 1, yaitu 9 dibagi 3, yaitu 3. Dan yang ditanya itu suku ke-12. Itu dijawab menggunakan rumus UN sama dengan A R pangkat N dikurang 1 sama dengan 3
dikali 177.147 sama dengan 531.441. Contoh soal yang kedua, diketahui tiga suku pertama barisan geometri yaitu 12, 6, dan 3. Jumlah 5 suku pertama barisan tersebut adalah, mari kita jawab. Yang diketahui itu A sama dengan 12. Rasio itu 6 dibagi 12 sama dengan 1/2. N diketahui yaitu 5. Dan yang ditanya itu suku pertama 5. Suku pertama barisan tersebut. Kita jawab. SR sama dengan A dan kurung 1 dikurang F pangkat F plus 1 dikurang F sama dengan 12 dalam kurung 1 dikurang 1/2 pangkat 5 plus 1 dikurang 1/2. 12 dalam kurung 1 dikurang 1/32 plus 1/2 itu hasilnya 12 dalam kurung 32/32 dikurang 1/32. Hasilnya 12 per 31/32 kali 2/1. Ini bisa dicoret 3, ini bisa coret 16. Hasilnya 12 dalam kurung 31/32 dikali 2/1. 32 dibagi 2 yaitu 16. 16 diperkecil menjadi 4, 12 diperkecil menjadi 3, dan hasilnya 93/4. Hasilnya sama dengan 23 1/4. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan materi tentang SPLTP. SPLTP adalah kepanjangan dari sistem persamaan tiga variabel. Untuk menentukan HP dari SPLTP kita memiliki 3 cara, yaitu metode eliminasi, substitusi, dan gabungan. Metode eliminasi adalah menyelesaikan kesamaan dengan cara menghilangkan salah satu dari variabel yang ada. Substitusi adalah cara menyelesaikan dengan cara memasukkan salah satu persamaan ke dalam persamaan yang lain. Gabungan adalah cara penyelesaian dengan menggunakan 2 metode, yaitu eliminasi dan substitusi. Memberikan contoh dari metode gabungan. X tambah Y tambah Z sama dengan 5. X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. 3X dikurang Y ditambah Z sama dengan 2. Eliminasi persamaan 1 dan 2. X ditambah Y tambah Z sama dengan 5. X tambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. Y sama dengan min 2. Y sama dengan min 2 dibagi min 1, dapatlah Y sama dengan 2. Persamaan eliminasi 2 dan 3. X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 7. 2X dikurang Y, 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 2, dikurang min X ditambah 3Y sama dengan 5. Persamaan 4. X ditambah Y ditambah Z sama dengan 5. 1 ditambah 2 ditambah Z sama dengan 5. 3 ditambah Z sama dengan 5. Z sama dengan 5 dikurang 3, dapatlah hasilnya Z sama dengan 2. Kemudian substitusi ke persamaan 4. Min X ditambah 3 kali 2 sama dengan 5.
Min X ditambah 6 sama dengan 5. Min X ditambah 5 kurang 6 dapat min X sama dengan 5 kurang 6. X sama dengan min 1 bagi 1 dapatlah hasil X adalah 1. Ya, saya akan menjelaskan soal cerita yang sudah tersedia, yaitu Kairi membayar Rp37.000 untuk 1 kilo beras, 1 kilo tepung, dan 1 kilo gula di toko sembako. Udin membeli 2 kilo beras, 1 kilo tepung, dan 3 kilo gula, dan membayar Rp76.000 di toko yang sama. Rivaldi membeli 1 kilo beras, 2 kilo tepung, dan 2 kilo gula, dan harganya Rp59.000. Jika Kabukti membeli 3 kilo beras, 1 kilo tepung, dan 4 kilo gula di toko yang sama, berapa harga yang harus dibayar Kabukti? Selanjutnya, saya akan mengubahnya menjadi huruf variabel, yaitu X tambah Y tambah Z sama dengan 37.000 persamaan 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 76.000 persamaan 3 X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 59.000. Pertama, kita akan eliminasi persamaan 1 dan 2. X tambah Y tambah Z sama dengan 37.000. 2X tambah Y tambah 3Z sama dengan 76.000. Kurang, yaitu seperti persamaan keempat, kita akan mencoret variabel Y dengan cara kali 2 dan kali 1. Jadi 4X ditambah 2Y ditambah 6Z sama dengan 152.000. X ditambah 2Y ditambah 2Z sama dengan 59.000. Dikurang, jadi hasilnya 3X ditambah 4Z sama dengan 93.000, dapatnya persamaan kelima. Selanjutnya, eliminasi persamaan keempat dan kelima. Min X dikurang 2Z sama dengan min 39.000. 3X ditambah 4Z sama dengan 93.000. Selanjutnya kita akan mencoret variabel Z. Jadi dikali 2 dan dikali 1. Maka hasilnya min 2X dikurang 4Z sama dengan min 78.000. 3X ditambah 4Z sama dengan 93.000. Untuk menghilangkan variabel Z, kita menambah. Maka hasilnya X sama dengan 15.000. Sudah ditemukan, maka saya akan mensubstitusikannya kepada persamaan 5. 3 dikali 15.000 ditambah 4Z sama dengan 93.000. 45.000 ditambah 4Z sama dengan 93.000. Lalu 45.000 dipindahkan ke kanan menjadi min 45.000. 4Z sama dengan 93.000 dikurang 45.000. 4Z sama dengan 48.000. Z sama dengan 48.000 per 4. Z sama dengan 12.000. Sama dengan 37.000 dikurang 27.000, dapatlah Y 10.000. Nah, itulah tadi materi SPLTV yang sudah kami jelaskan. Saya dan kelompok saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, supaya kita semangat dalam belajar, kita melaksanakan reading dulu ya. Caranya kita akan menyebutkan 3 kata. Yang pertama dan itu anak-anak harus menembak ke depan dan mengucapkan dan sekali. Kemudian ketika ibu menyampaikan der, berarti anak-anak menambah 2 kali der. Kemudian yang ketiga, ketika ibu menyampaikan dor, berarti anak-anak menembaknya 3 kali dor. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Kita coba ya. Lihat dulu. Oke anak-anak, kita mulai.